Assalamualaikum Positive People, kembali lagi bersama Aksanation melansir dari cnbcindonesia.com. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim membagikan fakta menarik terkait dengan fenomena banyaknya warga negara Indonesia atau WNI yang berpindah atau pindah menjadi warga negara Singapura. Silmi memperkirakan jumlahnya ini mencapai sekitar 1.000 orang per tahun. Padahal Indonesia ini tengah bersaing dengan negara-negara lain untuk merebut orang-orang pintar agar menjadi warga negaranya. Ya sebenarnya Indonesia juga nggak kekurangan orang pintar sih. Setuju nggak? Harus setuju dong. Sementara kami lansir dari Detikcom, warga Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura ini paling banyak selama tahun 2022 kemarin, yakni mencapai 1.091 orang. Sedangkan selama tahun 2021 ini mencapai angkanya 1.070 orang. Jadi ada kenaikan sekitar 21 orang yang berpindah kewarganegaraan. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 jumlah warga negara Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura ini hanya mencapai 811 orang. Jumlah itu sempat turun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 940 orang. Jadi 2020 sempat turun, namun akhirnya naik kembali jumlah warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negaraan. Khusus di tahun 2023 ini sampai April kemarin sudah ada 329 orang warga negara Indonesia yang pindah jadi warga negara Singapura. Jumlah itu tentu lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 286 orang. Jadi wow. Tentu tinggal di Singapura atau menjadi warga negara Singapura memiliki keuntungan tersendiri. Pertama, Singapura ini menjadi negara termaju di kawasan Asia Tenggara. Segala fasilitas publik ini sudah sangat mumpuni di sini. Kedua, Singapura ini menjadi negara teraman di dunia. Banyaknya CCTV yang memantau hingga aturan yang ketat dan pastinya diterapkan tentu membuat nyaman orang yang tinggal di sana. Ketiga, memiliki keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Singapura ini dikenal dengan masyarakatnya yang sangat pekerja keras dan tepat waktu, sama seperti masyarakat Korea dan Jepang. Namun dibandingkan dengan dua negara itu, orang Singapura ini masih terlihat lebih santai. Mereka memiliki keseimbangan antara karir dan juga kehidupan pribadi. Meskipun sibuk bekerja, mereka masih meluangkan waktu untuk me time dan berkumpul bersama keluarga. Keempat, pasar properti di Singapura ini sangat dinamis. Bagi kamu yang berencana untuk menetap di Singapura, bisa membeli real estate atau apartemen. Namun jangan kaget kalau pembelian real estate di Singapura ini jauh lebih ketat daripada di Indonesia, terutama jika kamu warga negara asing dan hanya menumpang di sana. Namun tak perlu khawatir, kamu tetap bisa membeli properti di Singapura kok. Tentu syaratnya harus dipenuhi. Terlepas dari untung ruginya WNI pindah ke warga negaraan untuk itu, menurut Positive People semua sah-sah aja nggak sih ketika seorang akhirnya memutuskan di mana dia harus tinggal dan memilih kewarganegaraannya? Sebab di mana saat kita dilahirkan kan kita nggak bisa memilih, namun kita berhak menentukan kemana masa depan kita akan terus berjalan. Tentu banyaknya WNI berpindah kewarganegaraan ke Singapura ini menjadi pertanyaan dan PR pemerintah sekarang, bukan? Sudahkah pemerintah kita memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya? Dan apakah Positive People semua ini juga berniat untuk berpindah ke warganegaraan? Kita nggak tahu. Tapi terlepas dari orang berpindah ke warganegaraan itu bukan soal soal gue udah nyaman banget nih di negara ini. Tadi kan kalau kita melihat misalnya kita nggak nyaman nih di negara kita sebelumnya, terus kita akhirnya pindah, ya itu mungkin bisa jadi salah satu faktor. Tapi kan misal kalau kita melihat dari negara Indonesia, warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negara menjadi warga Singapura yang udah maju, kan pasti kan kayak ya mungkin kenyamanan di negara maju mungkin menjadi salah satu alasan juga gitu kan ya. Tapi nggak melulu soal itu, ternyata ada juga orang-orang yang misalnya udah tinggal di negara maju pastinya dengan udah fasilitas nyaman, subsidi fasilitas nyaman, misalnya pekerjaan nyaman dan lain sebagainya, tapi dia ada juga yang memilih berpindah ke negara berkembang juga ada. Jadi sebenarnya kalau faktor kenyamanan seperti apa, kenyamanan orang itu beda-beda, pastinya nggak bisa jadi tolak ukur. Tapi kan tapi itu adalah, kita ngomongnya adalah ya udah itu pilihan orang lain. Demikian, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.